Siak Sri Indrapura merupakan sebuah daerah kabupaten bahagian dari Provinsi Riau. Berdasarkan sejarah, Siak di dalam buku Lintas Sejarah Kerajaan Siak yang ditulis oleh Tenas Effendi, Kerajaan Siak dibangun oleh Sultan Siak pertama bernama Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah pada tanggal 18 Mei 1923. Dengan pusat kerajaan yang pertama adalah di Buantan Siak. Sementara nama Siak berasal dari pohon siak-siak yang dahulu banyak tumbuh di tepian Sungai Siak dan Sungai Buantan. Sungai Siak yang lebar dan dalam dapat dilalui oleh kapal besar dengan pesona jembatan indah yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali bersama kami Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Saudara, sejarah mencatat bahwa Sultan Syarif Qasim II merupakan Sultan ke-12 atau Raja ke-12 dari Kerajaan Siak yang telah menyerahkan jabatannya dan rela menjadi rakyat biasa serta memberikan istananya kepada pemerintah daerah, lalu memberikan uang dan emas sebesar 30 holden kepada Presiden Soekarno untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai Sultan Siak ini? Mari ikuti penjelasan dari saya. Sultan Siak ke-12 ini merupakan sultan terakhir Kerajaan Siak, adalah Tengku Sulung Syarif Qasim dengan gelar lengkap adalah Sultan Asyaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin yang lahir pada tanggal 1 Desember 1892. Sementara ayahandanya adalah Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Asyaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin. Masa kanak-kanaknya tidak ada hal yang menonjol dan istimewa, sama hal seperti anak-anak lain. Ia tidak membedakan antara anak-anak biasa dengan dirinya seorang anak sultan. Di dalam pergaulannya ia sangat disenangi oleh teman-temannya. Ia senang bermain gasing, bermain ling keliling, bermain congkak, dan bermain enggrang, serta permainan anak yang lain, dan juga senang belajar menari Melayu, khususnya tari zapin. Ia sangat ramah dan bersahaja, dan sejak kecil ibundanya lebih mengarahkannya pada cinta agama Islam dan budaya Melayunya. Ketika usianya telah mencapai 12 tahun, di mana sekitar tahun 1904, ia dikirim oleh ayahandanya ke Batavia atau Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Beckfouten Batavia di bidang hukum ketatanegaraan. Ketika usianya telah mencapai 12 tahun, di mana sekitar tahun 1904, ia dikirim oleh ayahandanya ke Batavia atau Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Beckfouten Batavia di bidang hukum ketatanegaraan, leadership, manajemen, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan sejarah sebagai persiapan baginya kelak untuk menjabat Sultan Siak. Ketika usianya mencapai 20 tahun, yakni tanggal 27 Oktober 1912, ia pun menikah dengan putri dari pembesar Kesultanan Langkat, yaitu Tengku Syarifah Latifah. Pernikahannya dilaksanakan di Tanjung Pura. Usai pernikahan, Syarif Qasim kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pendidikannya. Barulah tahun 1915,
Ia pulang ke Siak dan tanggal 3 Maret 1915 ia pun ditabalkan menjadi Sultan Siak ke-12. Serta istrinya Tengku Syarifah Latifah binti Tengku Pangeran Embung Jaya Setia ditabalkan sebagai Permaisuri Ratu Kerajaan Siak bergelar Tengku Agung. Permaisuri Ratu Kerajaan Siak sifatnya yang selalu mengayomi rakyatnya, terutama kalangan perempuan, sehingga ianya sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia sangat memperhatikan pendidikan wanita. Di masa penjajahan Belanda, Sultan Syarif Kasim tidak pernah mau kompromi dengan pemerintahan Belanda. Setiap kebijakan Belanda selalu ditentangnya. Terlebih lagi di masa pemerintahan Jepang yang kejam dan sadis itu. Setiap saat datang ke istana, maka sang sultan tetap menentang segala rencana Jepang. Di masa penjajahan Jepang, rakyat semakin miskin dan menderita. Maka sultan selalu memusyawarahkannya pada pembesar kerajaan. Sehingga sang permaisuri menyerahkan perhiasannya untuk dijual, lalu uangnya untuk membebaskan rakyatnya dari kelaparan. Betapa terharunya sang sultan kepada permaisurinya yang rela menyerahkan semua perhiasannya untuk rakyatnya yang kelaparan. Sultan pun menyerahkan perhiasan permaisuri kepada stafnya untuk diserahkan kepada rakyatnya yang kelaparan. Beberapa tahun kemudian, didengarnya Jepang kalah perang dengan Belanda, sehingga Jepang harus angkat kaki dari Siak. Kemudian Belanda muncul lagi. Bagaimanakah hidup mau damai dan tenang, pikir Sultan Syarif Kasim. Dengan munculnya Belanda kembali, Sultan Syarif Kasim sangat khawatir akan kependudukan penjajahan Belanda dan ia meminta ide dari stafnya akan situasi penjajahan, serta meminta pada stafnya untuk mencari kabar ke Pekanbaru tentang kemerdekaan. Sultan sangat khawatir akan situasi dan kondisi rakyatnya dengan kekejaman penjajah. Sementara di kalangan rakyat sudah kasak kusuk akan melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan Belanda dari bumi Siak. Hal ini diketahui oleh Sultan dan sangat merestui rencana rakyat serta meminta kepada para datuk untuk menyerahkan senjata yang ada di gudang senjata istana kepada pasukan yang baru dibentuk. Sultan Siak terus berpikir akan keselamatan kerajaan dan rakyatnya dalam cengkraman Belanda. Sementara itu, sekretaris pribadinya, Datuk Jamil menghadap dia baru kembali dari Pekanbaru dan dikabarkan kepada Sultan bahwa Indonesia telah merdeka. Betapa gembira hatinya sang Sultan. Bulan Oktober 1945, seluruh pembesar kerajaan menyampaikan kepada rakyat Siak bahwa Indonesia telah merdeka. Secara resmi Sultan membentuk pasukan pembela kemerdekaan, dia sendiri yang akan memimpin gerilya. Di sana sini terlihat pasukan yang baru dibentuk, melakukan perlawanan dengan pasukan Belanda, dan terjadilah pertempuran yang dahsyat dengan pasukan Belanda yang senjatanya serba lengkap. Pada tanggal 17 Oktober 1945, dilaksanakan upacara bendera di istana dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh permaisuri Sultan Tengku Maharatu. Rasa kegembiraan bagi Sultan Siak dan permaisuri akan kemerdekaan Indonesia melahirkan semangat baginya untuk membela negeri tercinta. Dengan keberpihakan Sultan Siak kepada Republik membuat Belanda menjadi marah dan akan berusaha menangkap Sultan. Namun hal tersebut tidak memudahkan bagi Belanda, sebab rakyat Siak dengan setia membela Sultan Siak hingga titik darah terakhir. Hingga suatu hari Sultan memanggil para pembesarnya ke istana, diantaranya adalah Tengku Nazar, Tengku Anum, Tengku Mansur Khalid, Tengku Sa'ad, Tengku Ismail, Wan Amran, Wan Mustafa, Datuk Ibrahim, Tengku Makmum, Al-Rashid, Datuk Comel, sekretaris pribadi Sultan Siak yaitu Oka Muhammad Jamil, serta pembesar lainnya. Di dalam pertemuannya, Sultan Siak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sultan Siak serta menyerahkan istananya kepada pemerintah.
Dan selanjutnya ia pun pamit bersama istrinya untuk pergi di Medan. Di Medan, Sultan dan istri didampingi anak angkatnya dan Dr. Tobing menghadap Gubernur Sumatera, di mana Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan meminta Kapten Tengku Nurdin untuk mengawal Sultan ke Tanjung Pura. Setiba di Tanjung Pura, Sultan disambut para pejuang dan bermalam di rumahnya di Tanjung Pura. Beberapa hari kemudian Sultan dibawa ke Pangkalan Berandan atas perintah Jenderal Daud Breh kepada Kolonel Al-Hasmi. Sultan dan istri serta anak angkat dan dokter pribadinya dilindungi dan dibawa ke Banda Aceh. Selama di Banda Aceh, Sultan ikut berjuang membela Republik serta memberikan sumbangannya dalam rangka membeli pesawat Sulawak. Berikut ini kita ikuti penjelasan sejarawan. Saudara, saat ini saya sedang bersama Datuk Sri Dr. Andes Haji Zainal Arifin AK MSI MPD yang merupakan tokoh budaya dan sejarawan Melayu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, barangkali Datuk dapat menceritakan sejarah tentang Sultan Siak yang telah meninggalkan istana. Perjalanan selanjutnya itu bagaimana Datuk? Berbicara tentang masalah perjuangan Tuanku Syarif Kasim kedua, Sultan Siak terakhir kita katakan, beliau seorang republikan sejati. Begitu didengarnya negara sudah merdeka, langsung dia bentuk laskar-laskar dan para pejuang, kemudian mengibarkan bendera merah putih di istananya. Setelah dia bentuk, dia pun meninggalkan istana dan mengundurkan diri sebagai Sultan Siak, dan bersama istrinya dan anak angkatnya serta dokter pribadinya Dr. Tobing meninggalkan istana dan menyerahkan istana tersebut kepada pemerintah daerah. Selanjutnya dia menuju ke Medan, bertemu dengan Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera ketika itu. Karena beliau dikejar-kejar Belanda, karena beliau adalah seorang pejuang dan berpihak kepada Republik ketika itu, dan melindungkan diri kepada gubernur. Saat itu gubernur meminta kepada Tengku Nurdin, Kapten Tengku Nurdin, untuk mendampingi beliau ke Tanjung Pura. Sesampai di Tanjung Pura, beliau disambut oleh para pejuang, kemudian menempatkan dan bermalamlah di gedung ini. Ini merupakan milik dari Sultan Siak, ya, milik dari beliau. Dibangunnya rumah ini di sini karena istrinya orang Tanjung Pura. Jadi untuk mengunjungi semertuanya, dia bangunlah pasanggerahannya rumah Sultan Siak. Beberapa malam di Tanjung Pura terdengar desus akan terjadi revolusi sosial di Langkat. Karena oleh PKI sendiri ini menganggap dia bukan orang Republik, menganggap dia adalah raja, tentu akan berpihak kepada Belanda. Akhirnya dia dibawa ke Pangkalan Berandan. Satu malam di Pangkalan Berandan, atas perintah Jenderal Daud Breh, datanglah Kolonel Al-Hasmi menjemputnya dan membawanya ke Banda Aceh. Cukup lama di Banda Aceh beliau, sambil ikut berjuang bersama masyarakat Aceh dan menyumbangkan uangnya untuk kepentingan membeli pesawat Solaya. Setelah penyerahan kedaulatan, beliau pun terbang ke Yogyakarta, menemui Presiden Soekarno waktu itu di Istana Yogyakarta. Sampai di sana, Baginda disambut oleh Presiden dan istrinya Ibu Fatmawati. Di Yogyakarta, Baginda menyerahkan mahkotanya yang terbuat dari emas kepada Bung Karno dan uang sebesar 30 juta golden. Kalau dibandingkan sekarang 30 juta golden itu entah berapa puluh triliun, kita nggak tahu. Coba bandingkan dengan sekarang. Nah, tujuannya adalah menyumbangkan kepada Bung Karno dan berikan kepada Bung Karno untuk kepentingan perjuangan Republik yang baru merdeka. Beberapa tahun setelah itu, dia pun diangkat menjadi penasihat presiden.
Dia pun tinggal di Jakarta bersama istri. Berapa tahun di Jakarta, dia kembali ke Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru dia pun sakit, dirawat di Rumah Sakit Rumbai. Nah, Baginda Tuanku Syarif Qasim ini, istri pertamanya adalah Tengku Syarifah Latifah, yang merupakan anak langkat ini. Ya, istri pertamanya. Kebetulan istri pertamanya meninggal karena sakit, ya karena kebetulan dalam keadaan baru melahirkan dan meninggal bersama anaknya. Kemudian dia dikawini adiknya, yaitu Tengku Syarifah Fadlun. Bersama Tengku Syarifah Fadlun itulah nantiasa mendampingi Baginda. Terakhir Baginda pun sakit, dirawat di Rumah Sakit Rumbai. Akhirnya beliau pun wafat dan meninggal, dibawa ke Siak Indragiri dan dimakamkan di sana. Beberapa tahun setelah beliau meninggal, Baginda pun diangkat. Ketika itu Presiden Habibie menjadi pahlawan nasional. Itulah perjalanan sejarahnya. Begitu besar perjuangannya. Dia dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya sangat mencintai Baginda. Akhirnya dia bersemayam. Untuk beliau, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga arwahnya tetap tenang di alam baka. Al-Fatihah. Sekian, dan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah masa penyerahan kedaulatan tahun 1950, Sultan Siak beserta istri dan anak angkatnya dari Banda Aceh, ia terbang ke Yogyakarta menghadap Presiden Soekarno. Setibanya di Istana Yogyakarta, Sultan disambut dengan penuh keramahan oleh Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Siak menyerahkan mahkota kerajaan Siak yang terbuat dari emas dan uang Belanda sebanyak 30 juta gulden untuk biaya Republik yang baru merdeka. Bung Karno menerima sumbangan ini dengan penuh rasa haru, serta mengangkat Sultan Siak sebagai penasihat presiden. Ketika menjabat penasihat presiden, Sultan dan keluarga pindah ke Jakarta. Beberapa tahun di Jakarta sebagai rakyat biasa, dia kembali ke Pekanbaru, tapi bukan sebagai Sultan, hanyalah sebagai rakyat biasa. Beberapa tahun di Pekanbaru, Baginda pun jatuh sakit. Akhirnya pada tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Siak ke-12 yang sangat dicintai rakyatnya pun mangkat atau wafat. Dan keesokan harinya, tanggal 24 April 1968, ia dibawa ke kota Siak, Sri Indrapura, untuk dimakamkan di sisi Masjid Sultan Siak. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 6 November 1998, Presiden Habibie menganugerahkan gelar kepada Allah Yarham Sultan Syarif Qasim sebagai pahlawan nasional. Saudara, barangkali kami tidak dapat menyimpulkan, Andalah yang dapat menyimpulkan. Akhirnya dari tangga rumah Sultan Siak yang ada di Tanjung Pura ini, kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.